Halo, kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Tentu saja pendapatan nasional ini sudah tidak asing lagi kita dengar, apalagi bagi anak IPS nih, sudah tidak asing lagi pasti. Jadi pendapatan nasional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian pendapatan nasional, yang kedua ada manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang keempat ada komponen pendapatan nasional. Mungkin dari beberapa di antara kalian ada yang belum tahu nih arti pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional ini merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui perekonomian negara dari tahun ke tahun. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang keempat ada pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan perkembangan ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Itu merupakan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya, dapat menerima upah yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, keadaan sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan keadaan sumber daya alam? Jadi, semakin banyak sumber daya alam suatu negara yang digunakan untuk diproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Lalu yang ketiga ada ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengelola sumber daya yang melakukan produksi, dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan lebih tinggi. Setelah ini kita akan membahas tentang komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gaji pekerja. Gaji pekerja merupakan jumlah gaji para pekerja yang ada dalam suatu negara. Lalu pendapatan sewa. Jadi pendapatan sewa ini merupakan pendapatan yang diterima dari hasil sewa bermacam produk, barang maupun jasa. Dan yang terakhir ini adalah keuntungan perusahaan. Ini merupakan besarnya keuntungan yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pendapatan nasional. Kali ini kita akan membahas tentang pendapatan neto. Pendapatan neto adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya sih ini selama 1 tahun. Dalam pendapatan itu juga terdapat metode perhitungan. Yang pertama ini pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Lalu, pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan nasional ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima. Tidak hanya pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan dalam metode perhitungan, tetapi ada juga yang dinamakan dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini, pendapatan nasional ini dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau biasa disebut dengan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Hal ini meliputi pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, dan pengeluaran untuk ekspor dan impor. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk
kita semua yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.